Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 3. Kita mulai dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Anak-anak, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan menteladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Ayo kita simak teks berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Raja Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 850 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Sang raja berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Raja Balaputra Dewa juga berjuang demi kemajuan kerajaan Sriwijaya dari segi kemaritiman. Ia berhasil membangun armada laut yang kuat. Upaya ini ia lakukan agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman sehingga banyak pedagang yang singgah. Raja Balaputra Dewa juga melakukan upaya peningkatan dalam bidang ekonomi. Ia memperlakukan pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Upaya yang dilakukan Raja Balaputra Dewa ini membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang makmur. Raja Balaputra Dewa bisa disebut sebagai pahlawan karena ia telah berjuang demi kejayaan dan kemajuan kerajaan Sriwijaya. Sebagai seorang raja, Balaputra Dewa memiliki sikap pantang menyerah. Balaputra Dewa juga memiliki sikap mau berjuang demi rakyat dan kerajaan. Nah, setelah kita membaca teks kisah tentang Raja Balaputra Dewa, kita sekarang tahu informasi-informasi baru tentang kerajaan Sriwijaya ya. Sekarang ayo kita gali informasi sama-sama dari teks bacaan yang kita baca tadi. Anak-anak, dari teks yang kita baca tadi kita bisa menggali beberapa informasi. Di antaranya, Raja Balaputra Dewa ini melakukan perjuangan dengan cara-cara di antaranya adalah membangun armada laut yang kuat, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperlakukan pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Raja Balaputra Dewa ini pantas disebut sebagai pahlawan. Kenapa? Karena ia berjuang demi kepentingan rakyat dan kerajaan. Pantang menyerah itu merupakan sikap yang perlu diteladani dari seseorang pahlawan. Kalian juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran sehari-hari ya. Misalnya ketika kalian melakukan percobaan. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal sifat-sifat cahaya dan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kamu apa itu sifat-sifat cahaya? Pengaruh cahaya dalam proses penglihatan manusia. Ketika belajar dan beraktivitas, kita menggunakan mata kita. Mata kita ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita menggunakan mata. Untuk melihat benda-benda tersebut, kita memerlukan cahaya yang cukup. Ayo kita pelajari bagian-bagian mata dan pengaruh cahaya dalam proses penglihatan. Bagian-bagian mata. Mata terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian mata tersebut saling terhubung sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Perhatikan di layar ya. Di layar kalian bisa melihat bagian-bagian mata.
kita lihat bagian-bagian mata bagian luar. Dari luar, penampakan luar dari mata kalian bisa melihat kelopak mata. Kemudian di sudut mata kalian bisa melihat kelenjar air mata. Kemudian warna putih pada mata kalian itu yang dinamakan sklera. Kemudian kita beralih ke bulatan yang ada di mata kalian ya, bulatan yang berwarna hitam kecoklatan. Bagian bulatan hitam kecoklatan paling luar itu kornea. Kemudian masuk agak ke dalam itu iris. Dan paling dalam yang berwarna paling hitam itu pupil ya. Nah anak-anak, untuk mengenal bagian-bagian mata tadi dan apa sih fungsinya bagi kita, ayo kita simak video berikut ini ya. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Bagian-bagian mata. Hai teman, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Klik tombol mulai ya. Bagian-bagian pada mata memiliki fungsi yang berbeda. Bagian-bagian mata tersebut saling terhubung sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar. Ayo kita pelajari bagian-bagian dan fungsinya. Otot mata. Otot mata merupakan bagian dalam mata yang berfungsi untuk menyangga mata. Otot mata juga berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Kornea. Kornea atau selaput bening merupakan bagian dalam mata yang paling luar. Kornea berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Iris. Iris atau selaput pelangi merupakan bagian dalam mata yang terdapat di belakang kornea. Iris berfungsi untuk mengendalikan ukuran pupil. Iris juga memberikan warna pada mata. Warna iris pada mata ditentukan oleh ras atau keturunan. Iris orang Indonesia biasanya berwarna coklat atau hitam. Pupil. Pupil merupakan bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil berbentuk seperti lubang bundar di bagian tengah iris. Pupil pada mata berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata. Lensa mata merupakan bagian dalam mata yang berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Lensa mata dapat menebal dan menipis ketika memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Retina. Retina atau selaput jala merupakan bagian dalam mata yang berupa lapisan dan terletak pada dinding belakang lensa. Retina peka terhadap warna dan cahaya yang masuk ke mata. Retina berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan benda dan sebagai layar untuk menangkap bayangan benda yang dibawa oleh cahaya. Saraf mata. Saraf pada mata berfungsi untuk meneruskan rancangan cahaya yang masuk ke mata untuk diteruskan ke susunan saraf pusat yang ada di otak kita loh. Setelah kalian mengamati video tadi dan tahu apa saja bagian-bagian dari mata, sekarang bagaimana sih proses melihat itu terjadi? Bagaimana kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Perhatikan diagram berikut ya. Kita bisa melihat karena adanya cahaya. Cahaya itu akan masuk ke mata melalui kornea. Kemudian akan melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Kemudian cahaya ini akan dibiaskan oleh lensa mata kita. Dan setelah dibiaskan maka akan terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Setelah bayangan itu terbentuk, sel-sel batang dan sel kerucut itu meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik.
Setelah itu, otak akan membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Nah, disinilah objek terlihat sesuai dengan aslinya. Jadi kita melihat bayangan seperti yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kalian baru saja tahu apa itu bagian-bagian mata, fungsinya, serta bagaimana proses melihat. Kita bisa melihat itu karena adanya cahaya. Cahaya yang ada di sekitar kita biasanya berwarna putih, seperti cahaya matahari ya. Nah, tahukah kamu bahwa cahaya putih dari matahari atau sumber cahaya lain itu terdiri dari 7 warna yang berbeda? Anak-anak, kombinasi warna penyusun cahaya putih itu adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna tersebut membentuk rangkaian warna berupa warna putih. Ayo kita pelajari, benarkah cahaya putih itu tersusun dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu? Kita akan membuat cakram warna ya. Kalian simak baik-baik ya video cara membuat cakram warna berikut ini. Membuat cakram warna. Halo, kali ini kita akan membuat cakram warna untuk membuktikan cahaya putih matahari terdiri atas beberapa warna. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah kertas karton, kertas pola cakram 7 juring beda warna sama besar, dan pola cakram 7 juring beda warna dengan juring merah lebih besar, gunting, lem kertas, paku, 2 batang kayu, benang. Mari kita buat cakram warna. Kita potong kedua pola cakram warna terlebih dahulu. Kita tempelkan satu pola cakram warna pada kertas karton, lalu memotongnya sesuai dengan pola cakram warna. Kita tempelkan pola cakram warna kedua pada sisi sebaliknya. Nah, seperti ini teman. Langkah berikutnya, kita buat 2 lubang pada bagian tengah cakram warna menggunakan paku. Setelah itu, masukkan benang pada lubang, lalu kita ikat dengan kuat. Cakram warna sudah jadi deh. Ayo kita mulai percobaan ya teman. Perhatikan sisi cakram warna dengan pola 7 juring sama besar ini ya. Kita putar cakram warna dengan bantuan 2 batang kayu. Lihat, semakin cepat cakram warna kita putar, semakin terlihat jelas warna putih bukan? Sekarang perhatikan sisi cakram warna dengan pola juring warna merah lebih besar. Ayo kita putar kembali cakram warna ini. Perhatikan teman, semakin cepat cakram warna kita putar, warna yang terlihat adalah putih kemerahan. Ternyata cahaya putih dari matahari terdiri atas 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Variasi yang menghasilkan warna putih paling jelas adalah jika semua bagian warna memiliki luas juring yang sama besar. Percobaan ini tidak sulit bukan? Selamat mencoba teman. Dah. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat sebuah tugas. Buatlah cakram warna, kemudian setelah kalian membuat cakram warna, buatlah laporan dari kegiatan percobaan kalian membuat cakram warna tersebut. Kalian bisa melihat panduan yang ada pada buku tema 5 halaman 25 sampai dengan 27 ya. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.